Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu 16 Oktober. Kita akan baca dari diary nomor 735. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 735. Aku akan mengikut sertakan diriku dalam piala Yesus sehingga aku dapat menghibur Dia terus-menerus. Dalam batas kekuatanku, aku akan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, dan aku akan melakukannya lewat doa serta penderitaan. Aku selalu berusaha untuk menjadikan diriku ibarat Betania bagi Yesus, tempat Ia dapat beristirahat sesudah banyak kesusahan. Dalam komuni kudus, kesatuanku dengan Yesus sedemikian erat dan tak terselami, sehingga kalaupun aku ingin melukiskannya dalam tulisan, aku tidak dapat melakukannya sebab aku tidak memiliki cukup kata-kata. Aku akan mengikut sertakan diriku dalam piala Yesus, sehingga aku dapat menghibur Dia terus-menerus. Jadi dalam hal ini Suster Faustina ya, dengan niatnya, dengan kehendak bebasnya, dia katakan aku akan mengikut sertakan diriku dalam piala Yesus. Ingin ikut terlibat, ingin ikut dalam aktivitas tersebut, ingin membantu, bahkan di sini dapat menghibur Dia. Kalau ada di dalam piala, dalam penderitaan Yesus, dalam karya Yesus, maka dikatakan oleh Suster Faustina, dia akan dapat terus-menerus menghibur Yesus. Jadi bukan menghindar ya, malah dengan kehendak bebas dia katakan dia ingin menyertakan dirinya dalam piala Yesus. Kalau boleh, piala ini berlalu daripadaku. Itu kata-kata Yesus pada waktu dia mengalami sakratul maut. Dikatakan, kalau boleh, kalau bisa, biar piala ini lewat daripadaku. Tapi kehendakmu lah yang terjadi. Dan kalau Bapak Ibu sudah baca diary, kenapa Yesus bilang seperti itu? Dia katakan juga pada saat dia berhadapan atau dia minta kita berdoa dalam novena kerahiman ilahi, berdoa pada jiwa-jiwa atau untuk orang-orang yang suam-suam kuku. Ternyata penderitaan yang Yesus alami, kalau boleh piala ini lewat daripadaku, itu adalah pada waktu Yesus mengenang atau mengingat orang atau jiwa yang suam-suam kuku. Dia nggak tahan ya dengan melihat jiwa-jiwa seperti itu. Sehingga dikatakan, kalau boleh piala ini lewat daripadaku. Yesus bisa sampai berkata seperti itu karena penderitaannya sudah sangat berat, nggak tahan lagi, dan ternyata dia juga harus membela jiwa yang suam-suam kuku. Suster Faustina mau menghibur Yesus yang menderita dengan cara ikut menderita, dengan cara ikut serta atau menemani Yesus yang menderita. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita bisa ikut serta dalam penderitaan Yesus, di dalam penderitaan sesama, kita berempati, kita ikut merasakan, ikut menanggung, ikut menderita untuk sesama, maka ini yang dikatakan oleh Yesus juga. Apa yang kau lakukan pada orang yang paling kecil, engkau lakukan untuk aku. Jadi sekali lagi, dalam hal ini, Suster Faustina enggak menghindari penderitaan ya. Ada banyak orang ya, terutama di zaman COVID seperti sekarang ini. Banyak orang yang menderita. Tidak ada pekerjaan, tidak punya uang untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Ada yang di PHK, ada banyak masalah ya, ada yang sakit. Tapi kita mungkin bukannya malah berempati, malah berusaha menolong, tapi malah sebaliknya pura-pura nggak tahu, nggak peka ya.
Oleh sebab itu, dalam hal ini kita diingatkan, kalau ada orang yang susah, bukan dihindari, tapi justru kita berusaha sedemikian rupa supaya bisa terlibat dan menolong mereka. Dulu saya sering dengar istilah, ada orang yang bilang katanya, jangan bergaul sama orang susah, nanti ke bawah susah. Jangan bergaul dengan orang sial, nanti ke bawah sial, ya. Itu banyak yang bilang begitu ya, tapi artinya menurut saya kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita devosan kerahiman, di mana kita punya tugas memberitakan, mewartakan kerahiman Tuhan, justru pada saat-saat seperti itulah mereka sangat membutuhkan support, membutuhkan dukungan, membutuhkan nasihat, membutuhkan pertolongan dari kita-kita yang ada di sekitarnya. Dalam batas kekuatanku, jelas ya. Aku akan menyelamatkan jiwa-jiwa dengan doa dan penderitaan. Itu yang Suster Faustina katakan. Jadi dia fokusnya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara berdoa dan menderita. Sedangkan kita, apa yang kita lakukan? Doa, ya, kita berdoa, ya. Kalau dikatakan doa, ya gampang, doa tutup mata, bilang sama Tuhan, Tuhan saya berdoa buat A, B, C, D, ya. Sepertinya gampang, ya. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah doa yang dari hati, sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa tersebut, untuk Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan untuk orang tersebut yang sedang mengalami kesusahan. Lanjut ya, dikatakan aku berusaha menjadikan diriku ibarat Betania bagi Yesus. Betania itu adalah tempat istirahat ya. Yesus ke Betania, ke tempat saudaranya untuk istirahat. Jadi Suster Faustina mau dirinya menjadi Betania bagi Yesus. Betania itu adalah tempat favoritnya Yesus. Kalau dia sudah melayani, dia ke Betania, dia beristirahat di tempat sahabatnya. Ya. Dia dapat beristirahat sesudah banyak mengalami kesusahan. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Yesus dalam hidupnya sehari-hari sebagai manusia ya, pasti mengalami juga kesusahan-kesusahan. Sehingga di situ dikatakan oleh Suster Faustina, supaya Yesus bisa beristirahat sesudah banyak kesusahan. Oleh sebab itu, ini juga boleh menjadi contoh buat kita bahwa kita juga bisa menjadi tempat istirahat buat sesama yang mengalami kesusahan. Jadi kalau ada orang yang datang ke tempat kita, ke rumah kita, mencari kita, ketemu sama kita, harusnya seperti Suster Faustina. Orang itu pulang menjadi lebih sukacita daripada waktu dia datang. Bukan malah sebaliknya, ya. Nah, sekarang contoh sharingnya Suster Faustina ya. Di dalam Komuni Kudus, kesatuanku dengan Yesus sedemikian erat dan tidak terselami. Untuk bisa bersatu dengan Yesus, perlu terima komuni sesering mungkin. Bahkan kita perlu terima komuni setiap hari. Sekarang lagi rame ya cerita tentang seorang anak muda Carlo yang diangkat menjadi beato. Anak muda. Di sini kita bisa menggambarkan atau kita bisa juga dapat masukan ternyata untuk menjadi suci, untuk menjadi kudus nggak harus tunggu tua. Nggak harus mereka yang berjubah, bukan suster, bukan pastor ya, tapi awam biasa. Dan di umur belasan ternyata dia sudah bisa diangkat sebagai orang kudus, sebagai beato. Dan salah satu yang saya baca, dia setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima komuni kudus. Jadi kalau dia pergi ke satu tempat dengan orang tuanya ya, misalnya jalan-jalan, yang pertama-tama dilakukan adalah dia mau tahu gereja ada di mana. Dan yang berikutnya dia mau tahu jadwal misa. Dan dia menerima komuni, mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Dikatakan juga bahwa
Perayaan Ekaristi, Komuni Kudus, itu adalah jalan dia menuju kepada surga. Dengan setiap hari menyatukan diri dengan Tuhan Yesus, sehari lepas sehari, maka dia akan bisa semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam kepeduliannya, dan semuanya. Ini menjadi satu tantangan juga buat kita semua ya. Tuhan menghendaki kita menjadi manusia-manusia yang kudus. Sudah ada contoh dari Carlo di mana dia bisa menjadi orang kudus. Saya baca lagi, ada beberapa kesaksian yang mereka datang ke makamnya Carlo dan mengalami mujizat. Ada seorang ibu yang sudah umur 40 tahun lebih, dia nggak bisa punya anak, tapi setelah berdoa di depan makamnya Carlo, kemudian bisa hamil. 45 ya kalau nggak salah. Ada lagi yang sakit kanker. Dia berdoa, ternyata sembuh. Jadi banyak mujizat yang terjadi melalui atau dengan perantaraan Carlo tersebut. Jadi kembali lagi, Suster Faustina katakan, melalui Komuni Kudus, kesatuanku dengan Yesus sedemikian erat dan tidak terselami. Dan untuk bisa bersatu dengan Yesus, maka kita perlu terima Komuni Kudus setiap hari. Kembali lagi dengan masa COVID seperti sekarang ini, hal ini nggak mungkin. Ya, fisik kita terima Komuni Kudus, terima tubuh Kristus. Tapi melalui live streaming, melalui perayaan Ekaristi yang ada di live streaming di TV ya, mari kita ikuti. Kalau bisa setiap hari terima komuni batin. Ya, lagunya itu bagus sekali. Kita bisa hening, bisa merasakan Tuhan datang, Tuhan hadir. Dan saya ingatkan satu lagi, jangan nonton yang ulangan, tapi ikuti yang live streaming yang memang betul-betul pada saat itu, yang live ya, yang memang pada saat itu betul-betul ada perayaan Ekaristi, ada konsekrasi, ada tubuh dan darah Kristus yang dibagikan kepada kita semua. Itu aja untuk hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui Santa Faustina. Dan hari-hari ini kami juga kembali mendapat konfirmasi betapa Engkau hadir, Engkau memperhatikan kami melalui Carlo yang diangkat sebagai Beato, di mana mujizat terus terjadi. Engkau hadir, Engkau mendengarkan kebutuhan kami, doa kami, harapan-harapan kami. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu terus mengalir untuk kami-kami yang hadir, yang datang untuk mencari Engkau. Seperti Suster Faustina juga terus-menerus mau berdoa, mau bermati raga, mau menderita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mampukan kami Tuhan, Engkau juga pakai kami sebagai alat-Mu, agar kami juga mau berdoa, mau bermati raga untuk keselamatan mereka-mereka yang membutuhkan doa-doa, untuk mereka supaya mengalami kerahiman Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
nasihat yang mulia. Izinkanlah aku Tuhan, agar jiwa